Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 791-795, Ojo lali di subscribe ya lur, yuk guys. Bab 791 maka yang tersisa pasti Bella Kiao. Karena itulah Yusralin tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung menghampirinya dan meminta sesuatu. Tapi melihat dia sekarang, tidak ada rasa takut dia akan masuk dan menggeledah rumah. Apakah dia benar-benar tidak menerimanya? Pikiran Yusralin ribuan kali berubah, tetapi pikiran itu ada di sini, jadi tidak mungkin sia-sia. Jadi, dengan kulit kepala yang keras, dia berkata, "Cari, Hu." Setelah mengatakan itu, dia membawa pembantunya, Peach, dan masuk ke dalam rumah. Sepanjang waktu, mereka mengobrak-abrik ruangan, dan Georgie duduk di sofa tanpa mengangkat alis. Sebaliknya, itu adalah pelayan pribadinya, Moon, yang masuk karena dia menyajikan tehnya, yang melihat pemandangan itu dan menatap dengan kaget. "Nona Jo, apa yang mereka lakukan?" Moon sedikit cemas. Bella Kiao masih terlihat tidak bergerak dan berkata dengan suara pelan, "Xiao Yue, jangan hentikan mereka, biarkan mereka mencari." Yue melihat bahwa meskipun dia masih sedikit tidak puas, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ruangan itu tidak terlalu besar, dan karena Georgie tidak suka memiliki terlalu banyak barang, kamar itu ditata dengan sederhana dan tidak sulit untuk dicari. Setelah sekitar 20 menit, semuanya digeledah. Wajah Yusralin sangat jelek, menatap Bella Kiao yang duduk di sofa dan bahkan tidak meliriknya dari awal sampai akhir, hatinya hanya terasa api dan wajahnya terbakar oleh panas yang memalukan. Georgie mendongak, menatapnya dengan tenang, dia bertanya, "Apakah Nona Lin selesai mencari? Apakah kamu menemukan kalungmu?" Yusralin menggigit bibirnya, dengan keras kepala, dia berkata, "Meskipun tidak ada di dalam ruangan, itu tidak membuktikan bahwa Anda tidak mengambilnya, mungkin Anda menyembunyikannya di tempat lain." Bella Kiao mengangkat alisnya dan tertawa pelan, Yusralin tertegun. Hanya saja, dia tidak marah seperti yang dia duga, bahkan tidak sedikit pun kemarahan. Dia hanya duduk diam dan berkata dengan suara yang dalam, "Menurutmu, kamu harus menanamkan kejahatan ini di kepalaku." Yusralin tersedak, ditatap oleh tatapan dinginnya entah bagaimana merupakan kesenangan yang bersalah. Tapi sekarang harimau dalam kesulitan, dan dia tidak punya jalan keluar, dan hari ini adalah hari untuk berhati-hati menyinggung wanita ini sampai mati. Daripada mundur sementara pada saat ini, akan lebih baik jika dia membuat masalah besar jika dia bisa dikeluarkan. Berpikir begitu, dia memiliki kilatan jahat di matanya. "Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Bella Kiao, kalung itu diserahkan kepada saya oleh ibu saya. Itu sangat penting bagi saya. Jika Anda benar-benar mengambilnya, saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya dengan jujur, jika tidak. Atau apa yang akan kamu lakukan?" Bella Kiao berbicara dengan suara yang jelas dan dingin. Nadanya sudah sedikit berbahaya. Namun, Yusralin tidak mendengarnya. Dia hanya melanjutkan dengan sombong, "Kalau tidak, saya akan meminta Shiken mengusir Anda, lihat apakah saya bisa melakukannya." Georgie tertawa, senyumannya selalu memiliki rasa kemalasan yang samar-samar, tetapi semakin ini terjadi, semakin tampak bahwa Yusralin tidak berharga di depannya, seolah-olah dia bisa menghancurkan lawannya sampai mati hanya dengan meremas tangannya. Dia mencibir, "Yusralin, sebenarnya aku sedikit mengagumimu." Yusralin tertegun. Akhirnya, saya tidak tahu apa yang dia jual dengan pernyataan tiba-tiba itu. Jackie melanjutkan, "Kamu tahu, melihatmu seperti melihat pena konyol yang tidak tahu apa yang dilakukannya, melompat ke depanku, dan setiap kali aku dalam suasana hati yang buruk, aku melihatmu dan berpikir begitu semua kesulitan bukanlah apa-apa. Lagi pula, beberapa orang dengan otak bodoh masih bisa hidup dengan baik, jadi mengapa saya tidak?" Kali ini, Yusralin mengerti. Wajah itu tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Dengan wajah besi, dia mengertakkan gigi, "Bella Kiao, beraninya kau?" "Kenapa aku tidak berani?" Bella Kiao berdiri. Dia tinggi. Awalnya sedikit lebih tinggi dari Yusralin sekitar 5 atau 6 cm. Stasiun seperti itu, seluruh momentum tiba-tiba terangkat. Meskipun dengan mata telanjang sepertinya keduanya masih setinggi sama, tetapi tanpa alasan yang dirasakan aura yang menarik di udara, seseorang tidak bisa menahan untuk tidak kedinginan. "Pertama, Anda memprovokasi saya berulang kali, dan sekarang Anda mencoba menjebak saya. Anda bebas menumpahkan air kotor semau Anda." Yusralin begitu terkejut dengan kekuatannya sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan mundur selangkah. Dia menelan ludah dan tersandung, apa yang kamu inginkan?" Bella Kiao menyeringai, pada titik ini, Yusralin telah terpojok olehnya. Dia mengangkat tangan dan menahannya ke dinding di sebelah kanan kepalanya, sedikit membungkuk, sepasang mata tajam menatap ke arahnya. Keduanya sangat dekat pada titik ini, begitu dekat sehingga Yusralin hampir bisa merasakan nafas sejuk yang dimuntahkannya. Wanita ini, meski nafasnya dingin, dia benar-benar bukan orang normal. Pikiran itu melintas di benaknya, dan di detik berikutnya,
hanya ada rasa sakit di telinganya. Bella Kiao tiba-tiba menyentuh belati dari suatu tempat, dan pisau berkedip dingin itu tepat di sebelah telinganya. Yusralin sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia terlalu kaku untuk bergerak. Bahkan mulutku gemetar. Kamu, apa yang kamu inginkan? Bella Kiao menyeringai, nafas ringan bertiup di sisi telinganya. Suaranya begitu lembut sehingga tidak terdengar seperti ancaman baginya, melainkan semacam sentimen manis. Tetapi hanya karena inilah seseorang tidak bisa tidak menjadi semakin dingin, hanya untuk merasa seperti ular dingin dan menyeramkan yang memanjat dari belakang telinga seseorang. Saya hanya mendengar Bella Kiao berkata dengan lembut, coba tebak di mana orang terakhir yang menjebak saya seperti ini dan dengan sengaja mencoba membuat saya mendapat masalah sekarang. Yusralin berpikir, sudah lama dia tidak mengenalnya, apalagi tahu siapa orang terakhir yang menuduhnya, bagaimana dia bisa tahu? Namun, sepertinya Georgie tidak ingin dia menjawab. Dia berbisik, dia meninggal ketika saya menggunakan belati ini untuk memotong kulitnya, 1x91 kali, di wajah, tubuhnya, kakinya, dan akhirnya memotong trakea dengan satu tebasan lagi. Wajah Yusralin menjadi pucat seperti kertas, seolah-olah dia bisa merasakan sakitnya pisau yang mengiris dagingnya. Saya hanya merasa bahwa wanita di depan saya pada saat ini seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Suara Yusralin sedikit bergetar, kamu berani. Jika kamu berani menyentuhku, si Qian tidak akan melepaskanmu. Bella Kiao mencibir, oh, benarkah? Tapi bagaimana jika aku tidak percaya? Mengapa kita tidak mencobanya? Mari kita lihat apakah dia akan membalas dendam jika kamu mati. Bab 792 di tengah percakapan, pisau itu berpindah dari telinga dan ke lehernya. Bila dingin itu menyebabkan kulitnya menggigil, dan dia hampir siap menangis. Bella Kiao, kamu tidak melakukan itu, kamu ingin mengatakan sesuatu. Tidak peduli seberapa berani dan arogannya Yusralin, dia hanyalah seorang wanita halus yang dibesarkan di kamar kerja sejak kecil, kapan dia diancam dengan pisau seperti ini? Oleh karena itu, begitu saya merasakan pisau dingin menyentuh kulit saya tidak bisa roboh sama sekali. Namun, jelas bahwa Bella Kiao tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Matanya menjadi gelap dan dia melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu masih tidak tahu apa yang biasa aku lakukan untuk mencari nafkah kan? Yusralin menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak tahu. Bagaimana dengan, coba tebak dan aku akan meninggalkanmu sendiri. Mendengar hal itu, Yusralin hanya memarahi perempuan itu karena terlalu mesum dalam hatinya, namun tidak berani mengatakan apa-apa, hanya mengumpulkan keberanian untuk mengalihkan pandangannya ke arahnya. Wanita di depanku memiliki ciri-ciri halus dan cantik, termasuk tipe antara murni dan berdebu, dan rambut pendek dan bersih, yang menutupi alis dan mata di bawah rambut yang patah juga sangat dingin dan bersih. Dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia benar-benar tidak bisa menebak, meskipun, hanya berdasarkan penampilan dan temperamen Bella Kiao, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menjalani kehidupan yang buruk di masa lalu, atau dia tidak akan dapat membesarkan tubuh ini. Tetapi untuk mengatakan dengan tepat apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah, dia tidak bisa benar-benar menebak. Hanya karena saya merasakan dinginnya tubuhnya, saya memiliki kecurigaan tersembunyi di dalam, tetapi saya tidak berani mengatakannya. Bella Kiao tidak marah saat melihat ini, tapi hanya tersenyum tipis. Hanya saja dia tidak tersenyum, tapi selama dia tersenyum, Yusralin hanya merasakan hawa dingin di belakangnya, tak sabar memohon padanya untuk mengatakan sesuatu, lalu segera melepaskan dirinya. Hanya Bella Kiao yang mendekat ke telinganya dan merendahkan suaranya, aku dulu, membunuh orang secara profesional. Apa? Yusralin tertegun, pembunuhan profesional, apa-apaan ini? Dengarkan saja Bella Kiao melanjutkan, saya telah membunuh lebih banyak orang di tangan saya daripada yang pernah Anda pikirkan. Anda belum pernah melihat pembunuh-membunuh sebelumnya, bukan? Faktanya, Anda memiliki 10.000 cara untuk mati jika saya mau, dan dijamin tidak ada orang luar yang akan melihatnya. Jadi apakah Anda ingin mencobanya? Itu sangat dingin. Yusralin akhirnya menyadari bahwa Bella Kiao tidak bercanda dengannya hari ini. Wajahnya masih sangat cerah, dia tidak marah, atau bahkan menunjukkan amarah. Tetapi Lunalin hanya tahu bahwa dia tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Semakin Anda kesal, wajah Anda semakin tenang, ini seperti laut yang tenang yang terlihat damai, tetapi di bawahnya ada ombak yang gelap dan bergolak. Yusralin takut, entah kenapa, tapi tiba-tiba dia merasa Bella Kiao benar-benar punya nyali dan kemampuan untuk membunuhnya dan kemudian menyembunyikan mayatnya tanpa ada yang tahu bahwa tidak ada yang akan menemukannya atau menemukannya. Pada titik ini, dia sangat menyesal telah mengacaukan wanita ini. Kabar baiknya adalah Bella Kiao tidak benar-benar ingin membunuhnya. Ketika dia melihat bahwa dia telah kehilangan semua warna di wajahnya yang ketakutan, dia perlahan-lahan melepaskan tangannya, meletakkan belati itu, dan menegakkan tubuh. Alis persegi 4 yang masih sama rata, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Dia bertanya dengan dingin, "Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku mengambil kalungmu?" Yusralin menggelengkan kepalanya secara mekanis. Kitty Kiao mengangkat alisnya, "Begitu, aku akan pergi sebentar lagi." Dia berteriak, seolah menyadari sesuatu. Dia bahkan menegakkan tubuh dan mengulangi, "Aku akan segera pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Maafkan aku buta sebelumnya. Kamu sudah dewasa, jangan repot-repot dengan saya, oke?" Bella Kiao menyeringai dan mengangguk. "Ingat apa yang Anda katakan, kesabaran saya terbatas, lain kali. Tidak akan ada waktu berikutnya, aku janji pada saat ini." Yusralin, hutang Survival of the Valley umumnya tidak kuat, dan setelah mengatakan itu, dia bahkan mengangkat tangannya dengan sibuk, membuat gerakan sumpah serapah, seolah-olah dia takut dia tidak akan percaya. Baru setelah Bella Kiao mengerutkan bibir dan memberi isyarat dengan matanya, Yusralin menerima tatapan itu dan langsung kabur. Senyum di bibir Bella Kiao memudar saat dia memperhatikan punggungnya saat dia jatuh. Xiao Yue adalah orang yang memperhatikan semuanya di matanya, dan dia tidak bisa menahan rasa takut dan menghormati tuannya. Ketakutan adalah apa yang baru saja dia katakan. Moon belum lama berada di kastil dan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, jadi ketika dia mendengarnya mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang, pikiran bawah sadarnya ketakutan. Yang dihormati adalah caranya menakut-nakuti Yusralin dan aura yang terpancar dari dalam dan luar. Orang seperti itu pasti bukan orang biasa. Di sini, dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas lagi dan melihat Bella Kiao. Hanya tatapan wanita itu yang menyendiri, mengalihkan pandangannya dan berbalik, mengutak-atik cermin di atas meja yang baru saja dijatuhkan Yusralin dan yang lainnya. Dia tidak melihat ke arah Moon, hanya menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak ada yang terjadi di sini, jadi kamu bisa keluar." Xiao Yue mengerutkan bibirnya, mencoba mengingatkannya bahwa Yusralin datang ke sini untuk membuat keributan tidak akan mudah jika Tuan Muda mengetahuinya. Bella Kiao bisa saja lari ke Gusikian untuk menuntutnya dengan berat. Bukankah dia ingin mengusir Bella Kiao keluar dari kastil? Ketika saatnya tiba, dia mungkin yang akan diusir. Namun, berpikir bahwa dia baru saja mengikuti Bella Kiao, dia tidak merasakan seks dengan baik. Apakah dia tidak akan senang dengan dirinya sendiri jika dia mengatakan hal seperti itu dengan gegabah, atau mungkin dia tidak menyukainya? Dan, untuk beberapa alasan, Xiao Yue memiliki firasat bahwa Bella Kiao seharusnya tidak mau pergi ke Gusikian dan memintanya untuk membantu masalah seperti itu. Jadi, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, "Ya," yang lembut, lalu berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, ruangan itu benar-benar sunyi. Bella Kiao berdiri di sana, pikirannya sedikit kosong, seolah-olah dunia yang bising tiba-tiba kosong. Sebenarnya ada sedikit ketidakpastian. Tapi itu hanya 1 atau 2 detik, dia dengan cepat bereaksi, mengingat reaksi Yusralin tadi dan tersenyum lagi. Nyatanya, dia sama sekali tidak peduli dengan Yusralin ini. Itu bukan seseorang yang penting, dan tidak ada gunanya berusaha keras untuk menanganinya. Jadi untuk sementara, meskipun dia tahu dia licik, dia berpura-pura buta, dan semakin meriah. Di sekitar dia sekarang adalah orang Gusikian, pria itu adalah seorang ninja, satu tangan sama dengan gunung berjari 5, biarlah setan dan monster seperti apa, di telapak tangannya, akan sulit untuk membalikkan gelombang apapun. Selain itu, bahkan dia bisa melihat bahwa Gusikian mungkin tidak tulus tentang wanita itu. Itu hanya bidak untuk digunakan oleh orang lain, jadi jika Anda menaruh perhatian padanya, Anda hanya mengurung diri sendiri. Karena itu, Bella Kiao tidak pernah menatap matanya, apalagi berpikir untuk mengincarnya. Namun, mau bagaimana lagi jika pihak lain mengejarnya? Bab 793 Bella Kiao tidak menganggap dirinya pria atau wanita yang baik, dan emosinya juga tidak jauh lebih baik. Sekali atau 2 kali, dia akan menahannya. Ketika dia berada di lapangan golf tadi, Yusralin sengaja datang untuk mengganggunya dan menyiram wajahnya dengan air, dan dia menamparkan kembali dan itu adalah istirahat yang bersih. Jadi secara keseluruhan, Yusralin tidak benar-benar memanfaatkannya. Tapi jangan dipikir-pikir, menghadapi karakter sulit yang seperti kulit sapi, Bella Kiao akhirnya merasa tidak sabar. Dia muak dengan perkelahian kecil, hubungan wanita ke wanita. Meskipun dia sangat mampu menanganinya sesuai dengan kemampuannya, dia hanya merasa kesal dan lelah dan tidak ingin menghadapinya. Jadi mengapa tidak datang padanya sekali dan menakut-nakuti dia begitu keras sehingga dia tidak akan berani mengganggunya nanti. Berpikir bahwa itu akan menjadi jelas setelah itu, Georgie tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih baik. Pada saat itu, sosok yang familiar tiba-tiba muncul di luar jendela. "Apa yang kamu lihat, Yo?" Bella Kiao terkejut kembali ke akal sehatnya. Setelah fokus di depan matanya, dia melihat Lin Song berdiri di luar jendela dengan tangan di belakang punggungnya, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya bosan di rumah dan datang untuk berputar," dia berkata, melihat sekeliling.
lalu kembali padanya, keluar untuk jalan-jalan. Bella Kiao memikirkannya sebentar dan setuju. Dia bukan orang asing bagi Lin Song. 4,5 tahun yang lalu, ketika dia dan Gu Xiqian masih bersama, dia telah mengenal semua saudara laki-laki di bagian hidupnya ini dengan baik dan memiliki hubungan yang baik. Lin Song merupakan anak dari Lin Clan yang disayangi oleh keluarganya sejak kecil dan dikenal sebagai pangeran di daerah ini. Dia ramah dengan Kuskan, dan keluarganya tidak keberatan, dan bahkan sangat setuju. Karena itu, Lin Song selalu datang untuk bermain dengan Gu Xiqian selama 3 hari, dan mereka berdua adalah sahabat. Bella Kiao tidak membenci Lin Song sebagai pribadi dan pergi keluar dan berjalan perlahan bersamanya di sepanjang jalan batu kecil di taman. Lin Song bertanya padanya, apakah kamu menjelaskan apa yang terjadi antara kamu dan Xiqian? Bella Kiao tercengang, saya tidak pernah berpikir dia akan menanyakan itu. Dia tersenyum tipis, tidak ada yang perlu dikatakan. Alis Lin Song sedikit turun, saya tidak yakin apakah saya akan mampu melakukannya, tetapi saya yakin saya akan mampu melakukannya. Saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukannya, tetapi saya yakin saya akan dapat melakukannya. Itu berarti ada Anda di hati. Biarkan kebencian masa lalu pergi, seseorang harus selalu melihat meneruskan. Kitty Kiao melihat ke depan saat sinar matahari kemasan turun melalui cabang dan daun dari rumput dan pepohonan di atas biara, menciptakan lingkaran cahaya dan bayangan belang-belang di tanah. Dia berkata pelan, kamu bilang dia bersalah selama 4 tahun terakhir, jadi kenapa dia tidak masuk penjara dan membebaskanku? Lin Song tercengang, alam bawah sadar keluar, kamu adalah. Aku tidak membunuh wanita itu sejak awal, apa kalian tidak tahu itu? Mengatakan itu, dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatapnya, tatapannya yang jernih dan bersih seperti danau yang dalam dan jauh, mencerminkan pantulan kecil orang itu, jernih dan berbeda. Lin Song tidak dapat berbicara sekaligus. Bella Kiao tersenyum, saya tidak benar-benar membencinya karena mengirim saya ke penjara, tetapi jika saya benar-benar melakukannya, dan hukum ingin menghakimi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang aku benci, adalah bahwa dia menjebakku dengan salah, dan melakukan apapun yang dia bisa untuk memasukkanku ke penjara. Lin Song, jangan bilang kau tidak tahu siapa yang membunuh wanita itu sejak awal, itu adalah wanitanya, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Lin Song tidak pernah menyangka dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Menyadari bahwa dia mungkin tidak membantu dengan datang hari ini, dia sibuk dengan cemas menjelaskan, yo, dengarkan aku, bukan itu yang kamu pikirkan, wanita itu bukan wanitanya, tidak ada apa-apa di antara mereka. Tidak ada hubungannya dengan apapun. Bella Kiao mengangkat alisnya dan tertawa setelah itu. Lin Song, aku melihat mereka berbaring di ranjang yang sama dengan mataku sendiri. Apa menurutmu mataku atau matamu yang melihat dengan lebih jelas? Lin Zon menegang, ada keringat halus keluar dari punggungnya, seperti jarum kecil yang menempel di pori-porinya dan membuatnya dingin. Dia terdiam, dan Kitty melihat bahwa dia diam. Keduanya hanya berjalan maju dalam diam, dan saya tidak tahu berapa lama mereka telah berjalan, tetapi tiba-tiba Bella Kiao berbicara. Hari ini, dia memintamu untuk datang, bukan? Lin Song sedikit terhenti, tetapi pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dengan jujur. Bella Kiao yang cukup kaget, awalnya hanya tebakan biasa, tidak menyangka dirinya benar-benar mengakuinya. Dia merasa ironis dan sedikit terhibur, tetapi pada saat yang sama, ada emosi kecil yang tidak terucapkan berputar dan berputar di sana seperti kekacauan. Dia berbisik, sepertinya dia benar-benar ingin aku tinggal. Bagaimanapun, itu benar, Lin Song tidak menyangkalnya, dan Bella Kiao melanjutkan dengan, lalu mengapa dia tidak datang dan memberitahuku sendiri? Lin Song tertawa getir dan mengangkat bahu, siapa yang tahu, mungkin karena dia telah mengatakannya dan kamu tidak ingin mendengarnya, dan dia tahu bahwa selama dia mengucapkan kata-katanya sendiri, akan selalu ada lapisan pemisahan dalam dirimu, dan kamu tidak akan bisa atau mau mendengarnya, dan bahkan ketika dia pertama kali mengucapkannya, dia telah membawa lapisan kecurigaan bersamanya, dan itulah mengapa dia memberiku tugas ini. Pada titik ini, Lin Song juga menghela nafas, cukup bingung dengan apa yang terjadi di antara mereka berdua. Tidakkah menurutmu kalian berdua baik-baik saja bersama sejak awal, sayang masa kecil, sungguh hubungan yang hebat, mengapa sampai seperti ini hari ini? Ujung jantung Bella Kiao bergetar sedikit, dia berpikir sendiri, ya, mengapa sampai seperti ini hari ini? Jelas sekali bahwa mereka dulunya adalah dua orang yang paling mengenal dan mempercayai satu sama lain dan paling membutuhkan perusahaan satu sama lain, tetapi mengapa mereka berakhir seperti ini? Georgie tidak bisa menemukan jawabannya, bahkan tidak ada yang bisa. Keheningan tak terlihat menyebar di antara mereka, dan hanya ketika mereka mencapai ujung galeri, Bella Kiao menoleh, menatap Lin Song, dan berkata, katakan padanya bahwa masa lalu tidak dapat dilacak, dan itu di masa depan. Ambil satu langkah pada satu waktu, dan jangan kembali kepada saya untuk mengatakan hal seperti itu lagi.
Lin Song mengerutkan kening. Dalam menghadapi tanggapan yang tegas dan dingin dari Bella Kiao, jelas bahwa dia tidak setuju. Dia ragu-ragu sebelum bertanya, apakah benar-benar tidak ada jalan untuk kembali? Bella Kiao menarik ujung bibirnya dengan sinis, tidak lagi. Setelah itu, dia berbalik dan menuju kamar. Lin Zon tidak mengikuti lagi. Dia berdiri di sana dengan tenang, mengawasinya pergi, menunggu sampai sosoknya benar-benar menghilang di tikungan sebelum dia menghela nafas frustrasi, menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk berjalan ke arah lain. Bab 794 dan sekarang, sisi lain, ruang belajar di lantai utama. Kusken sedang menelepon konferensi kelautan. Pertemuan itu bukan tentang pihaknya, tapi tentang pihak domestik, pihak Kyoto dari Gu. Meskipun dia berada di luar negeri, dia masih dibutuhkan untuk membuat keputusan, memanipulasi dan memberikan arahan dan opini yang akurat tentang banyak hal di grup Gu. Oleh karena itu, Kusken sebenarnya sangat sibuk. Ada ketukan di pintu dari luar dan dia memanggil untuk masuk, mendongak untuk melihat bahwa itu adalah Lin Song. Matanya bergerak sedikit. Dia mengucapkan beberapa kata kepada para eksekutif di video, lalu akhirnya menunda rapat dan berbalik dari komputernya. Berbicara dengannya, dia tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Lin Song mengangguk, Gu Xiqian mengangkat alisnya. Satu tangan mengangkat gelas dari meja dan menyesap air saat dia bertanya, dia tidak setuju. Lin Song mengangguk lagi. Setelah jeda, pada akhirnya tidak menahan, menatapnya, sedikit kebencian, jika saya tahu, mengapa saya melakukannya, Anda tidak mendengarkan bagaimana kami mencoba membujuk Anda saat itu, kamu bersikeras untuk mengirim orang masuk, dan sekarang hati orang-orang tidak bersamamu, kamu mati-matian berusaha menahan mereka di sini. Xiqian, apa yang ada di pikiranmu? Kusken diam, Lin Song hanya merasa kesal, untuk saudaranya yang sulit, dan emosi yang tak bisa dijelaskan jauh di dalam hatinya. Dia berjalan ke depan sofa, duduk di pantatnya, dan kemudian memegang insang di tangannya. Cukup tidak puas dan mengeluh. Mereka mengatakan hati wanita paling beracun, dan saya melihat hati pria paling beracun ada di dalam dirimu. Jangan katakan yo, bahkan jika itu aku, pria dewasa, saudaramu, jika kau menaruhnya padaku seperti yang Anda lakukan pada yo saat itu, saya akan menyangkal Anda. Kusken menatapnya, di hadapan kebenciannya, wajahnya tenang dan tidak tergoyahkan. Dia bertanya pelan, apa yang dia katakan? Lin Song mencibir. Apalagi yang bisa saya katakan? Dia menjelaskan bahwa Anda tidak bisa kembali ke masa lalu. Kamu harus menyerah sebelum terlambat, jangan ganggu orang. Sudut bibir Gu Xiqian melayang membentuk kurva yang dingin. Seperti air pasang dingin, atau sentuhan keras kepala yang tak terucapkan. Dia menyeringai, tapi itu cukup ambisius. Lin Song tersedak oleh nada suaranya, jantungnya berdebar kencang dan marah, dan dia tidak memiliki akal sehat untuk mengatakan, saya melihat Anda tidak melihat peti mati, Kiao adalah gadis yang baik dan Anda menyakitinya begitu banyak. Itu benar bahwa dia tidak akan kembali, saya benar-benar berpikir setiap orang harus memanjakan Anda. Kusken tidak marah saat mendengarkannya, sekilas pandang saja padanya dan berkata, tidak apa-apa kamu bisa pergi. Lagu Lin, sepasang mata menatapnya, hanya ingin menatap lubang di dirinya. Oke. Saya bisa melihat bahwa Anda adalah orang yang meminta saya untuk datang membantu Anda sebagai pelobi ketika Anda membutuhkan saya, dan sekarang setelah selesai, itu adalah kelinci dan anjing. Oke, saya tidak di sini untuk menghalangi jalanmu, aku keluar dari sini. Setelah itu, dia bangun dan langsung keluar. Kusken masih duduk di sana, mengawasi punggungnya saat dia pergi, matanya tertunduk. Sore harinya, Jochie datang menemuinya. Mutual Guskan sedang bersiap-siap untuk tidur siangnya, dan tidak terkejut mendengar bahwa dia ada di sini, dan bangkit dan meminta Ober untuk membawa seseorang masuk. Wanita itu mengenakan pakaian kasual berwarna biru muda hari ini, masih terlihat heroik, dengan alisnya yang berseri-seri. Mata Gu Xiqian tidak semakin dalam, dia tidak benar-benar harus memikirkannya, dia tahu mengapa dia ada di sini saat ini, namun suasananya tidak seburuk yang dia kira. Mungkin karena aku sudah lama tahu bahwa harinya akan tiba, dan jurang yang telah ditarik di antara mereka bukanlah yang bisa diisi dengan mudah. Sementara dia memiliki harapan besar bahwa dia akan merindukan perasaan lamanya dan tinggal, melupakan semua tentang masa lalu dan kembali padanya, dia juga tahu bahwa itu hanya bisa menjadi harapan yang boros. Saat Kuskan duduk diam, Bella Kiao berjalan di depannya, berhenti, menatapnya, dan berkata, aku pergi. Ujung jarinya yang memegang pena sedikit melorot, wajahnya datar, tetapi nadanya agak tenang. Kamu benar-benar tidak ingin tinggal. Bella Kiao terdiam beberapa detik, lalu menumpahkan senyuman. Saya tidak bisa melakukannya. 4 kata singkat itu berbicara tentang betapa banyak frustrasi dan sakit hati dan kebencian yang dengan putus asa ditahan di dalam. Gu Xiqian juga berhenti berbicara, dan mereka berdua hanya duduk diam, berdiri dan duduk seolah waktu telah berhenti selamanya. Butuh waktu setengah saat sebelum dia berbicara dengan lembut. Baik, setelah mengucapkan kata itu,
Gu Xiqian dengan jelas bisa merasakan seolah-olah dia bahkan melayang dengan suaranya. Dia berkata dengan lembut, ketika Anda pergi keluar, jaga diri Anda dengan segala cara, pihak Asosiasi China. Dia berhenti, akhirnya tidak yakin dengan pengakuannya. Mereka tidak berhenti bergerak selama bertahun-tahun, dan mengetahui Anda keluar, mereka mungkin datang mencari Anda. Saya tidak takut, tanpa memikirkannya, Georgie mengambil kata-kata itu dan bahkan tersenyum. Saya menunggu mereka datang kepada saya. Saat itu, pelaku sebenarnya yang telah membunuh saudara-saudaranya, pelaku yang telah menggunakan segala macam taktik untuk menimbulkan masalah dan menyebabkan dia menderita ketidakadilan, bahkan jika mereka tidak datang mencarinya, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini mencarinya, pergi dengan mudah. Juga, orang-orang yang awalnya adalah anggota dari Vermilion Bird Society dan Dragon Corps dan bergabung dengan Chinese Society setelah mengkhianati organisasi mereka sendiri. Merekalah yang mengatur pertunjukan itu sendiri dan membuat semua orang tidak tahu apa-apa. Dia melihat mereka sebagai saudara kandung, tetapi mereka menipu kematian, memanfaatkannya, berkomplot melawannya, dan mendorongnya ke jalan yang tidak bisa kembali. Mata Bella Kiao menjadi sangat dingin. Tentang merasakannya, Gu Xiqian sedikit mengangkat kepalanya, menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu bukan pasangan mereka sendiri, jangan bertindak gegabah." Bella Kiao mengangkat alisnya, tertawa pelan, "Jangan khawatir, sulit untuk menjalani hidup ini, saya tidak akan berpikir dua kali untuk terbunuh." Dengan kata-katanya, Gu Xiqian jauh lebih lega pada akhirnya. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka terdiam beberapa saat sebelum Georgie angkat bicara dan berkata, "Aku pergi." Kuskan mengangguk, dia berbalik dan berjalan keluar. Bertahun-tahun kemudian, ketika keduanya telah sekarat, dan kemudian teringat sore ini, hanya untuk merasakan bahwa kedua hati itu sangat tenang, seolah-olah itu hanya yang paling hambar tanpa setengah sore yang istimewa, tetapi setelah 1000 putaran, hanya untuk ketahuilah bahwa, pada saat itu, meskipun umat mereka telah terpisah, tetapi hati secara bertahap mulai bersatu kembali. Di dunia ini, memiliki tidak selalu berarti berpegangan erat. Terkadang, melepaskan dengan benar malah memungkinkan dua orang mendapatkan kembali langit tempat mereka menjadi milik satu sama lain. Setelah Bella Kiao pergi, dia tidak pergi ke sisi Tang Kiki. Dia baru saja menelepon Tang Kiki dan mengajaknya kencan. Tang Kiki kebetulan mengundurkan diri hari ini, dan seharusnya memakan waktu setengah bulan, tetapi Supervisor Bar tiba-tiba datang untuk memberitahu dia bahwa dia telah mempekerjakan seseorang hari ini, jadi dia bisa pergi lebih awal. Bab 795 Tang Kiki pasti sangat ingin melakukannya, jadi, tanpa berpikir, dia berkemas dan pergi. Saat ini, dia baru saja pindah dari asrama ketika dia menerima telepon dari Bella Kiao, yang keluar dengan segera dan bahagia. Mereka bertemu di restoran Fondue, restoran hotpot yang didekorasi dengan indah tidak berbeda dengan restoran hotpot murah di jalan utama, di mana tidak hanya bahan-bahannya yang lezat, tetapi juga suasana dan gayanya yang terbaik. Ini adalah pertama kalinya Tang Kiki datang ke tempat seperti ini, dan ketika dia masuk, dia agak terburu-buru. Baru setelah dia dibawa ke lantai pertama oleh pelayan, memasuki bilik, dan melihat Bella Kiao duduk di sana, tubuhnya, yang tadinya tegang, sedikit rileks. "Kakak," dia berteriak, tersenyum dan berjalan mendekat. Bella Kiao mendongak dan melihatnya, tersenyum dan menyapanya ke seberang ruangan, "Datang, duduk." Tang Kiki pergi untuk duduk di seberang kebaikan, hanya untuk melihat bahwa banyak hal telah dimasak di panci di depannya. Bella Kiao berkata sambil mengambil sumpit dan memasukkan beberapa potong daging ke dalamnya, "Makan dulu, kita akan membicarakannya setelah makan malam." Tang Kiki mengangguk, juga mengambil sumpit, mengambil seiris rebung yang sudah dimasak di dalam dan makan satu gigitan. Baunya enak," dia menyipitkan matanya karena kagum. Bella Kiao menatapnya, tersenyum, dan berkata, "Jika baunya enak, makan lebih banyak." Kataku, memberinya sepotong daging yang baru saja disiram sendiri. Tang Kiki juga kasar dan menjepit dan memakannya, sambil juga menasihatinya, "Kakak, kamu makan juga." Baik, keduanya makan dengan sangat hangat dan tenang. Aroma hotpot, yang menumbuk wajah dan tubuh mereka, memabukkan, seolah-olah mereka bisa melupakan semua gangguan dan kekhawatiran dunia luar. Hampir 1 jam setelah makan selesai, Bella Kiao mengeluarkan panci, cangkir, dan piring dari meja dan membawa sepoci teh untuk menghilangkan minyaknya. Kemudian, sebelum bersandar di sandaran kursi, dia melihat ke arah Tang Kiki, yang juga makan dengan perut bulat dan menikmati dirinya sendiri, dan berkata, "Kiki, aku pergi dari sini." Tang Kiki tercengang, beberapa secara mengejutkan menatapnya. "Pergi, mau kemana?" Bella Kiao sedikit merenung dan berkata, "Pergi ke F, dan mungkin bahkan melakukan perjalanan ke China." Domestik, artinya negara China. Tang Kiki mengerutkan kening pada kata-kata itu, dan untuk beberapa alasan, perasaan buruk secara tidak sadar muncul di lubuk hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Mengapa kamu pergi? Apakah di sini buruk?"
Bella Kiao tersenyum tipis. Seluruh orang itu bersandar di sandaran kursi, tangan kanannya terangkat di atas meja. Ujung jari yang lembut dengan lembut membelai cangkir yang dipegangnya, tidak bisa mengatakan gaya santai yang santai. Dia berkata pelan, "Di sini menyenangkan, tapi ada lebih banyak hal penting yang harus saya lakukan." Tang Qi sedikit khawatir. "Ada apa? Bisakah Anda melakukannya sendiri? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda?" Georgie tertawa, senyumannya seperti angin musim semi di wajahnya, dan saya tidak tahu mengapa, tetapi telinga Tang Qi terasa panas tanpa alasan yang jelas, dan dia sedikit malu. "Saya tahu, saya tidak memiliki keterampilan apapun, dan mengikutimu bahkan mungkin memperlambatmu, tapi aku sangat mengkhawatirkanmu, Kak." Dia menggigit bibirnya, seolah ragu-ragu, memikirkan sesuatu yang ingin dia katakan tetapi tidak berani. Tapi melihat ke atas, pada Bella Kiao cerah dan lesu. Mata, pada akhirnya, tidak menahan dan mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Saudari, aku tahu kamu berbeda dariku, berbeda dari semua orang biasa, orang normal di sekitarku. Kamu sangat cakap dan pintar, dan kamu juga sangat pandai menghasilkan uang dan melakukan hal-hal yang mungkin kita orang biasa, bahkan tidak akan membayangkan atau berani membayangkan dalam hidup kita. Tapi, itu juga berarti akan ada risiko tinggi, kan? Risiko tinggi ke titik di mana, bahkan jika Anda pintar dan mampu, akan ada hari ketika Anda kehilangan kendali dan Anda tidak akan bisa memahaminya, atau Anda tidak akan dituntut dan dipenjara 4 tahun lalu. Jadi, aku bermaksud untuk mengatakan, jika tidak apa-apa, bisakah kita berhenti melakukannya, dan bukankah menyenangkan jika kita hanya memiliki kehidupan yang sederhana dan sederhana? Sekalipun uangnya sedikit lebih sedikit, setidaknya aman, dan Kripon tahu cara mencuri mata pencaharian, dan mengapa kita harus membahayakan diri kita sendiri untuk kepentingan yang bukan milik kita." Mata Bella Kiao menyipit, temperamennya dingin dan tajam, dengan sepasang mata Phoenix yang sedikit menyipit dan tanpa sadar menunjukkan tanda bahaya saat dia menyipitkan mata. Dia membuka bibirnya dan bertanya, "Bukan untuk kepentingan kami, 7, di mana kamu tahu semua ini?" Tang Qi menegang, menundukkan kepalanya sedikit. Dia berkata dengan setengah berbisik, "Tidak dari mana asalnya, tebak saja sendiri." Bella Kiao terdiam. Dia tahu bahwa Tang Qi sudah mencoba yang terbaik untuk membuat kata-katanya lebih bijaksana, tetapi dia masih mengungkapkan kesadaran tentang apa yang ingin dia katakan di dalam hatinya. Apakah dia berpikir bahwa dia melakukan sesuatu yang berbahaya dengan berjalan ke arah yang salah dan tidak berjalan lurus, dan karena itulah dia masuk penjara saat itu? Bella Kiao menertawakan itu. Memang, apa yang dia lakukan tidak baik, dan di satu sisi, itu ilegal, tetapi dia jelas tidak mengenali kata berbahaya. Bagaimanapun, bahkan jika dia telah membunuh orang, dia telah membunuh orang-orang di beberapa kalangan yang tidak bersalah. Darah di tangan mereka hanya lebih banyak, tidak lebih sedikit, dari darahnya. Jalan ini seperti tali tegang, semua orang ingin berdesak-desakan di atas sana, tetapi pada akhirnya hanya bisa menampung begitu banyak orang, baik Anda turun atau saya turun. Kue, ukurannya sebesar itu, dan jika dia tidak melakukannya, mereka akan melakukannya, dan kemudian bukan mereka yang akan mati, melainkan dia. Jadi, di jalan ini, dia tidak akan berbelas kasihan, dan terkadang, dia bahkan bisa disebut kejam. Namun, dia selalu lepas tangan dan tidak terlibat dengan orang-orang tak berdosa yang biasa-biasa saja. Ini adalah prinsip Bella Kiao, dan intinya, namun, dia tidak akan memberitahu Tang Qi tentang semua ini, dia juga tidak akan menjelaskannya padanya. Sebenarnya tidak akan menjadi hal yang baik jika dia benar-benar bisa salah mengira dirinya sebagai orang yang dia kira. Dengan begitu, dia setidaknya akan sedikit waspada dan akan memiliki tembok dalam pikirannya tentang apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan. Di dunia ini, tidak semua orang cocok untuk melihat beberapa area abu-abu, dan jika dia bisa, dia lebih suka Tang Qi selalu seperti sekarang, dengan hati hitam dan putih, berdiri di bawah sinar matahari dan selalu melihat cahaya dan harapan, daripada menjadi seperti dia, yang hanya bisa berjalan dalam kegelapan, menonton dan diawasi oleh jurang maut. Melihat dia diam, perhatian Tang Qi semakin berat. Pada saat yang sama, ada penyesalan dan rasa mengasihani diri yang tak tertahankan, merasa bahwa Bella Kiao begitu baik pada dirinya sendiri, sangat membantu dan memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia sekarang menggunakan kata-kata seperti itu tentang dirinya. Dia benar ketika dia mengambil mangkuk untuk dimakan dan meletakkannya untuk mengutuk ibunya. Memikirkan hal ini, Tang Qi tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas lagi, menatapnya.